Halo, selamat pagi Agak Kareba, pemirsa senang sekali hari ini saya Rifa Majid kembali menjumpai Anda dalam salah satu program talk show kesayangan kita tentunya di iNews TV Makassar, Potere Panggung Obrolan Terkini Special Podcast. Dan untuk edisi hari ini senang sekali juga saya ditemani sama sosok yang dikenal sosok andalan gitu ya, apalagi di dunia pendidikan. Kalau menyebut namanya pasti para mahasiswanya udah kenal sama beliau. Beliau ini merupakan rektor dari Universitas Negeri Makassar, Profesor Hussein Syam atau PHS. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah kabar baik. Aktivitas sejauh ini, Prof, gimana? Ya, berjalan seperti biasa dan harus komitmen terus atas amanah yang ada. Kira-kira luar begitu. Biasa. Terima kasih banyak sudah hadir di Potere hari ini, Prof. Dan karena Prof sudah hadir di sini di tengah-tengah kita, pemirsa, tentu juga kita akan membahas bagaimana kemudian seorang akademisi akan beralih ke dunia politik gitu ya. Agak berat kayaknya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai aja, Prof ya. Nah, ini adalah tahun ke-8 berarti ya? Ya. Menjadi rektor UNM, siap. Universitas Negeri Makassar setelah sebelumnya 2 periode jadi dekan, ya. Kemudian 2 periode lagi jadi rektor. Apa yang menjadi catatan begitu selama 8 tahun terakhir selama menjabat sebagai rektor gitu? Oh gitu. Ya, perjalanan waktu yang begitu panjang tentu memberi kesan juga yang begitu banyak gitu ya. Ya, jadi saya dari dekan 8 tahun atau 2 periode, lalu mendapatkan amanah lanjutan sebagai rektor 2 periode, dan catatan-catatan yang menjadi sesuatu yang bisa menjadi legendaris. Itu banyak hal. Satu misalnya ketika saya diamanai jadi rektor 2016, ya UNM itu belum masuklah dalam 100 besar perguruan tinggi negeri se-Indonesia dan swasta. Lalu setahun saya kerjakan, itu dia UNM sudah masuk di ranking 32 seluruh perguruan tinggi negeri Indonesia. Saya kerja lagi setahun, 2 tahun saya kerja, masuk ranking 20. Seluruh perguruan tinggi dari 4.527 perguruan tinggi negeri dan swasta Indonesia, UNM saya catatkan di ranking 20. Itu sebuah prestasi yang gemilang yang menurut saya melegendaris dan membuat semua teman-teman merasa bangga dan bersinergi dengan baik seterusnya untuk melakukan perubahan-perubahan dan pengembangan di UNM. Lalu kemudian kita capailah yang namanya akreditasi unggul bagi institusi Universitas Makassar. Bagi program studi akreditasi unggul, akreditasi A. Bahkan sudah ada akreditasi internasional karena kita ingin mengantarkan UNM ini menjadi world class university. Ya, kampus yang dari sebelumnya gitu. Mungkin belum diperhitungkan hingga akhirnya sekarang bisa menjadi salah satu perguruan tinggi yang terkemuka di Indonesia. Kira-kira begitu. Yang setiap tahunnya pasti peminat mahasiswa baru itu ribuan, ya? Puluhan ribu. Yang kita terima itu hanya sekitar 19% dari total. Dan dulu salah satu FYI, ini fun fact, Prof, saya dulu salah satu calon mahasiswa baru. Tapi tidak diterima. Betul, tidak diterima di Universitas Negeri Makassar. Saking waktu itu mungkin standarnya terlalu tinggi kali ya. Enggak. Atau belum rezeki ketemu sama Prof aja waktu itu. Belum performan waktu itu. Belum performannya waktu itu. Betul. Tapi waktu itu saya mendaftar, Prof belum jadi rektor. Tahun 2012, Prof. Oh iya, masih dekan saya. Iya, masih dekan Fakultas Teknik. Ada saya mendaftar di teknik mungkin kali ya ketemu. Tapi Dok, Prof ini kan berhubung juga dalam rangka Hari Pendidikan, gitu ya. Universitas Negeri Makassar dikenal dengan universitas yang kualitas untuk bidang pendidikannya, penghasil guru-guru terbaik juga salah satunya diperhitungkan gitu ya di bidang pendidikan. Nah, memaknai Hari Pendidikan sebagai seorang akademisi pimpinan perguruan tinggi apa nih? Ya, tadi pagi saya pimpin upacara di unit saya di Universitas Makassar dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional
2 Mei 2024 ini, dan ya suatu momentum yang baik sekali. Ya, jadi Hari Pendidikan ini juga menjadi momentum penting karena Pak Menteri Pak Nadiem Makarim ini juga tahun kelima beliau menjadi menteri yang ini akhir dari perjalanannya. Saya pun lebih awal lagi mengakhiri, jadi saya menyampaikan kepada seluruh kita semua bahwa saya telah melakukan sesuatu yang terbaik, ya sesuai dengan kemampuan yang saya miliki untuk memajukan UNM dengan segala catatan positif dan negatifnya. Tapi yang pasti, ya kalau catatan positifnya itu bukanlah saya sendiri, tapi semua orang menjadi bagian dari kemajuan itu. Tapi kalau negatifnya biarlah saya sendiri yang salah. Kira-kira begitu. Baik. Ini tipikal pemimpin gitu ya. Buruk-buruknya saya aja deh, tapi kalau baik-baiknya bersama-sama. Sama gitu. Penerapan mereka belajar di UNM sejauh ini seperti apa? Ini sesuai dengan program menteri kita juga? Ya, jadi program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar itu dari awal kita terapkan tahun 2020. Kita buatkan buku SOP pelaksanaannya, karena kita pandang bahwa bukan berarti bahwa sebelumnya tidak merdeka, tapi kita memang ini cocok. Jadi Mas Nadiem ini memberi gagasan yang menurut saya tepat, karena kita memberikan kebebasan kepada mahasiswa di Kampus Merdeka dan kebebasan belajar di SMA, SMP. Ya, jadi mereka itu tidak hanya harus dalam ruangan, tapi dan tidak harus dengan program studinya itu bisa mengambil ilmu lain yang bisa memberikan manfaat bagi dirinya dalam mengisi karirnya nanti ketika kelak kemudian menjadi sarjana. Dia bisa tidak sekedar ilmu program studinya, tapi dia bisa juga jika menyikapi ilmu itu. Dan ketika dia ada di situ, katakanlah MBKM praktek, itu 4 bulan itu dinilai sama dengan 20 SKS, diequivalensikan atau disetarakan. Dengan demikian anak-anak kita itu rata-rata sekarang sudah selesai di bawah 4 tahun. Iya, kurikulum kita buat 4 tahun, tapi dengan adanya MBKM, Kampus Merdeka Belajar, itu kemudian mempercepat durasi waktu yang digunakan oleh mahasiswa. Ada yang selesai 3 tahun 1 bulan, selesai 3 tahun 3 bulan. Dan keluar dari setelah sarjana begitu, kemudian juga jadi sarjana yang mampu bersaing. Mampu bersaing dong. Sistem pembelajaran yang kita pakai sebelum pandemi COVID-19 itu sudah kita blended learning. Jadi kita emang mempersiapkan kampus UNM itu sebagai kampus digitalisasi, internetisasi menuju kampus globalisasi. Jadi kita mau mahasiswa UNM itu sama dengan mahasiswa yang ada di Canberra, sama dengan mahasiswa yang ada di Harvard. Karena sumber informasi ketika kita siapkan infrastruktur infrastruktur tentang IT, itu semua bisa mengakses informasi. Dengan demikian harus mampu bersaing dengan seluruh mahasiswa yang ada di dunia, saya kira. Tapi sejauh ini Prof jadi rektor itu susah nggak sih? Ya, makanya harus punya pengalaman khusus. Nggak bisa orang. Apa tantangannya jadi rektor selama 8 tahun terakhir di UNM? Ya, tantangannya harus kan selalu kita mau menghadirkan sebuah layanan yang prima yang bisa mengantarkan seluruh proses itu menjadi lebih baik. Itulah tantangannya, dan kita harus berinovasi terus. Nah, itu sebabnya maka inovasi sudah harus kita pandang ke depan bahwa ternyata tidak ada kata lain untuk maju selain kita harus beradaptasi dengan era teknologi. Karena eranya memang, kalau kapan Anda mencoba menghindar dari teknologi, celaka kamu. Betul. Gitu. Berarti memang bisa dikatakan insan-insan atau sivitas akademika di UNM itu sudah siap bersaing dan intinya sudah sesuai dengan zaman perkembangan. Pembelajaran kita itu blended learning, jadi ada yang pembelajaran online, ada offline. Bukan, jadi online itu kita buat bukan berarti buat tidak ada ruangan, tapi kita ingin menanamkan pembelajaran secara penguasaan secara teknologi kepada anak-anak kita supaya kelak ketika dia sarjana dia pintar, dia cerdas, dia terampil, tapi penguasaan IT-nya tidak.
Nah. Itu nggak ada tempatnya di lapangan kerja sana. Oh. Nah, makanya kita sempurnakan di situ. Blended learning, oke, setuju. Nanti kita masih akan membahas nih, kan Prof sudah akan berakhir masa jabatannya di tanggal 17 Mei nanti. Akan ada pengganti, kira-kira sosok pengganti Rektor UNM kedepannya seperti apa sih di mata seorang Rektor UNM di periode sekarang? Kita akan kembali di sesi selanjutnya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Poteria Panggung Obrolan Terkini. Kembali lagi di Poteria Panggung Obrolan Terkini, masih bersama dengan Profesor Hussein Syam, Rektor Universitas Negeri Makassar. Masih semangat, Prof? Masih. Semangat dong, kelihatan dari wajahnya, energinya luar biasa. Dan walaupun energinya luar biasa, tapi sayang sekali sebentar lagi masa jabatannya berakhir gitu ya sebagai rektor. Untuk rektor yang baru nanti akan memimpin setelah Prof, kira-kira sosok seperti apa yang harus menjadi rektor di Universitas Negeri Makassar selanjutnya? Saya selalu mengatakan begini, prinsip bekerja itu kita harus melihat bahwa hari ini itu harus lebih baik dari kemarin, dan hari esok mestinya harus lebih baik dari hari ini. Prinsip itu yang harus melekat pada diri siapa yang ingin melanjutkan. Artinya rasanya itu kalau saya selama 8 tahun sudah menunjukkan bahwa hari ini itu lebih baik dari kemarin. Pertanyaan saya berikutnya, siapa gerangan yang akan mengganti saya jadi rektor mestinya punya prinsip, dan saya sudah sering sampaikan bahwa harus pakai pola kerja bahwa besok itu lebih baik dari sekarang. Anda harus berbuat lebih baik daripada yang saya buat hari ini. Berarti nanti kedepannya rektor harus jauh lebih baik, jauh lebih inovatif. Harus, gitu ya? Karena kita sudah bukakan jalan, bukakan sistem. Tinggal dia poles dan itu harus lebih baik. Gitu kira-kira. Baik. Berarti bisa dikatakan sekarang juga udah ada nih sosok-sosok yang kira-kira sudah tergambar, oh kayaknya ini cocok nih nanti ini jadi rektor kayak gitu-gitu ya? Ya, sudah ada, sudah tiga yang sudah pemilihan pertama. Besok itu penentuan siapa yang terbaik dari 3. Besok, hari Jumat besok. Besok akan kita ketahui siapa rektornya. Melanjutkan gitu ya kinerja dari Prof Hussein Syam atau PHS gitu. Kalau istilah PHS ini kita kenal gitu ya, dan setelah menjadi rektor kemudian selesai tugasnya, Prof ini digadang-gadang akan kembali ke kampung halaman. Siap. Gitu ya. Pilkada serentak di 27 November 2024 nanti akan menjadi kontestasi untuk kepala-kepala daerah, termasuk pemilihan gubernur. Bukan hanya di Sulawesi Selatan, juga di Sulawesi Barat. Prof juga digadang-gadang. Betul, Prof? Ingin maju sebagai salah satu calon di Pilgub Sulbar? Sudah dipersiapkan. Dan sudah mendaftar di 3 partai? Sudah beberapa partai. Lebih dari 3 sudah. Lebih dari 3? Iya. Apa saja? Jadi misalnya Golkar, kemudian PAN, kemudian PKB, kemudian Demokrat, kemudian PDIP. Sudah 5 malah. Sudah 5. Berarti optimis dong? Optimis lah. Asik. Tapi apa sebenarnya nih Prof yang mendorong Prof untuk akhirnya dari dunia akademik gitu beralih ke dunia politik? Apakah dorongan pribadi atau perintah partai? Jadi saya berangkat dari sebuah pemahaman saya bahwa mengabdi itu tidak harus dalam satu komunitas, yaitu PNS misalnya. Di PNS ini saya sudah capai semua. Selama 33 tahun jadi PNS, saya sudah golongan sampai udah lama, udah general penuh lah kalau zaman. Saya sudah profesor 15 tahun yang lalu. Sudah jadi dekan, sudah jadi rektor, nggak ada lagi. Mesti kan pertanyaannya kemana kalau masih, saya kan pegang prinsip pengabdian tak bertepi. Paham, pengabdian tak bertepi. Jadi selalu muncul what's next gitu ya? Ya, selalu. Nah, saya maknai ketika saya diberi amanah 16 tahun memimpin di UNM, menurut saya dalam konsep agama itu saya memberikan sesuatu yang disebut dengan
sebaik-baik umat yang bisa memberi manfaat. Ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu saya sudah lakukan menurut ukuran saya. Lah, saya ingin mengokohkan posisi saya sebagai orang yang sebaik-baik umat yang bermanfaat. Itu ketika saya bisa diberi amanah lebih luas lagi untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Disitulah sehingga saya berniat untuk kemudian menawarkan diri, ya, dalam konsep pengabdian tak bertepi, ya, untuk mengokohkan diri saya sebagai kelompok Khairun Nas Anfa'uhum Linnas. Ketika saya diberi amanah itu dan saya siap berkorban. Di mana berkorbannya saya? Yeah. Masih 12 tahun saya baru pensiun. Kalau nanti 12 tahun kemudian baru saya pergi untuk menawarkan diri menjadi gubernur atau menjadi pemimpin di Sulawesi Barat, ya kayak kurang ngajar namanya, datang membawa sisa-sisa potensi, sisa-sisa tenaga. Sekarang ini masih produktif saya. Saya masih umur produktif. Saya lebih keluar dari PNS untuk kemudian saya tawarkan diri menjadi bagian untuk masyarakat. Berarti pensiun dini dong? Ya, harus saya lakukan demi untuk masyarakat. Harus saya berkorban. Tapi kan untuk maju ke dunia politik, apalagi berkontestasi sebagai kepala daerah, itu kan butuh modal yang besar. Bukan hanya dari segi materi ya, segala aspek modalnya. Ya, benar. Sudah kita persiapkan. Jadi kan modalnya itu adalah yang pertama, punya kompetensi enggak, punya komitmen enggak untuk memajukan daerah. Sekarang inilah yang kita tawarkan kepada partai politik. Mohon saya diberi kendaraannya untuk saya gunakan dalam rangka saya mewujudkan ini tadi, komitmen yang saya miliki. Bisa saya dites misalnya. Nah, yang kedua, ada nggak motivasi atau kesiapan untuk bersaing? Oh iya, ada. Ada, kita punya, kita siap. Kita siap mengikuti semua aturan-aturan yang ada di partai itu, di partai politik itu. Jadi ya ini sebenarnya sebuah langkah yang panggilan jiwa untuk mengabdikan diri di daerah halaman, kampung halaman. Bayangan saya adalah, loh, masa saya di luar dianggap sebagai bagian yang bisa memajukan sesuatu, bisa melakukan sesuatu, tapi di daerah saya kok tidak. Ya, haruslah saya bertanggung jawab di situ. Nah, sekarang terpulang kepada pilihannya masyarakat yang kita hormati dalam sistem perpolitikan di Republik ini. Apalah gunanya kita hebat, kita punya kompetensi, kita punya semua, tapi tidak bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat. Tentu juga tidak bisa. Sia-sia bertepuk sebelah tangan, maunya kita korban mau membanjukan, Anda bantu kita, ayo maju bersama. Kira-kira begitu. Nah, untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat tentu harus tahu juga dong, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Sulawesi Barat. Nah, Sulawesi Barat itu kita lihat potensinya itu potensi pertanian, potensi kelautan, potensi perkebunan, potensi tambang. Nah, sekarang untuk mengolah itu harus dikerja dari awal, harus dimulai dengan pengembangan sumber daya manusia. Karena apa artinya Anda kaya secara sumber daya alam, tapi kemudian tidak sumber daya manusia bisa mengelola, itu juga akan sia-sia. Singapura tidak ada sumber daya alamnya, tapi di sana ada sumber daya manusia yang hebat. Jadi bahan baku dia bawa diolah ke sana luar biasa, karena pengolahan bahan baku itu bisa puluhan kali lipat, bahkan ratusan kali lipat dari nilai ekonomi yang bisa dimunculkan. Oleh karena itu, saya nanti kalau di sana yang pertama saya mau genjot bangun adalah kualitas sumber daya manusia. Jadi pendidikan lah. Jadi mulai dari PAUD, SD, SMP, semua itu harus menjadi perhatian. Karena itu hal dasar. Yang kedua, kita perlu layanan kesehatan yang cukup. Nggak ada gunanya kita berpendidikan tapi sakit-sakit, nggak bisa juga. Setuju. Yang ketiga, kita hidupkan UMKM untuk menggerakkan roda perekonomian. Kalau 3 hal ini digerakkan, yakin saya cepat untuk melakukan sebuah proses pengembangan, mengakselerasi kemajuan. Pendidikan, kesehatan, dan juga perekonomian. Yang saling berkesinambungan. Tapi maksudnya bukan mereka disampaikan lalu dia kerja sendiri. Kita beri stimulasi, kebijakan, aturan, sehingga mempercepat. Berarti sejauh ini masyarakat di sana dari segi pendidikan, ekonomi, dan kesehatan masih tertinggal atau seperti apa?
menurut saya ya saya tidak bisa mengklaim seperti itu, tapi paling tidak apa yang kita lihat potret terakhir ini ya belum bisa bersaing secara nasional, berarti masih di bawah. Kalau itu kata kunci berarti masih perlu kita genjot. Saya tidak pernah memberikan penilaian ya. Mohon maaf kepada pemirsa, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa pemerintah yang ada hari ini atau apa itu belum bagus. Tapi saya mau mengatakan bahwa saya ingin melakukan sesuatu yang lebih baik, dan saya mulai dari potret. Ya starting pointnya di mana? Bukan sekedar langsung main hajar, enggak. Harus jelas. Oh kita posisinya di mana? Ini pendidikannya, ini kualitasnya. Baru kita kerja. Posisi kesehatan ini seperti apa? Bukan tiba-tiba tutup kok, enggak ada jelas itu. Berarti harus ada riset dulu. Iya, ya, ada starting pointnya di posisi mana kita. Baik. Gitu loh. Oke, itu dia 3 poin yang pengen digenjot pengembangannya untuk lebih baik nanti ketika misalnya sudah duduk gitu ya, dimudahkan jalannya untuk di Sulawesi. Selain itu tadi, tentu itu tadi sumber daya itu yang kita gerakkan dari sumber dari Prof, nanti kita masih akan lanjutkan lagi obrolan kita gitu ya. Untuk Anda pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan kembali lagi di Polterek Panggung Obrolan Terkini. Kembali lagi di Polterek Panggung Obrolan Terkini, spesial podcast hari ini bersama dengan Rektor Universitas Negeri Makassar, Profesor Hussein Syam. Prof, tadi kita sudah bahas sedikit soal dorongan Prof untuk maju di Pilgub Sulawesi Barat gitu. Karena memang juga Prof ini adalah sosok yang istilahnya menjadi ketua, menjadi kepala dari kerukunan keluarga besar Mandar Sulawesi Barat gitu ya. Ini satu organisasi yang memang merangkul seluruh masyarakat perantau ya di Sulawesi Barat yang kemudian ada di Sulawesi Selatan. Gitu. Apa biasanya yang menjadi aspirasi dari kerukunan keluarga Mandar ini? Aduh, kalau itu ya kayak paguyuban biasa. Ya tempat silaturahim, saling memberi masukan satu dengan yang lain, dan terakhir ya beberapa waktu terakhir ini kita coba potret Sulawesi Barat, dan kita perantau dari Sulawesi Selatan, saya sebagai ketuanya, ya itu kita potret apa yang bisa kita kontribusikan atau sumbangsikan ke Sulawesi Barat demi mengakselerasi pembangunan. Jadi meskipun kita di rantau, kita juga perhatikan. Tapi nampaknya tidak cukup dengan itu, maka saya mau langsung. Mau langsung. Jadi mending terjun langsung. Tapi itukah juga yang kemudian aspirasi, masukan dan potret yang dilihat dari kerukunan keluarga Mandar tersebut yang akhirnya mendorong Prof untuk menjalankan program bersih-bersih masjid, gitu ya? Ini programnya sudah sejak kapan? Itu program bersih-bersih masjid oleh kelompok yang memang sudah ada. Kita punya kelompok PS bersih masjid. Kita beri nama Rosso Bersih Masjid Sulawesi Barat. Itu dilakukan setiap puasa. Jadi terhitung itu sekitar 24 hari. Karena mulai dari 3 puasa udah jalan dan pulang menjelang H-3 pulang, jadi lepas 6 hari jadi sekitar 24 hari. 24 hari selama bulan puasa full. Itu full. Jadi kita bekali ya minimal 4 mobil dengan peralatannya. Lalu mulai dari masuk Sulawesi Barat di Paku, masjid mana yang ditemui langsung dibersihkan. Tapi harus terus seterusnya sampai perbatasan Palu. Kemarin itu yang jilid 4 ini, tim Rosso Bersih Masjid itu yang dipimpin oleh Maulana, itu dia rekor masjid yang 350 masjid di Ramadan kemarin. Yang sebelumnya itu hanya 300, ya menambah lagi rekor. Karena sudah enak sekali komunikasinya. Jadi mereka itu membersihkan, komunikasi sama pengelola masjid, imamnya dan seterusnya.
lalu berikan baju koko, semua. Jadi sampai mereka itu doakan saya. Wah, ini yang harus jadi gubernur, doa semua, setiap masjid doa. Wih, tangkis itu. Berarti ini salah satu metode juga untuk menyentuh hati masyarakat. Iya, kira-kira begitu. Itu bagian dari, tapi itu saya menganggap bahwa itu adalah kerja-kerja Islami lah istilahnya, kerja-kerja itu. Jadi sama juga ada 5 mobil ambulans saya itu sudah 3 tahun yang lalu. Itu saya itu kerja kemanusiaan. Jadi saya secara gratis, gratis, bukan gratis pemerintah. Kalau gratis pemerintah itu masih dia kasih makan sopirnya, masih dia beli bensinnya. Ini saya semua. Saya semua yang tanggung. Jadi dia tinggal naik bawa di Mamasa ada, di Majene ada, di Mamuju ada, di Polman ada. Itu mobil ambulans sudah 3 tahun itu. 3 tahun. Kalau bersih-bersih masjid sudah 4 tahun. 4 tahun. Berarti jauh sebelum kabar politik ini mencuat. Ya, kan kita paham bahwa masyarakat itu adalah bagian yang menentukan siapa yang akan diberikan hatinya kepada si calon. Maka kita harus sentuh hatinya lebih awal. Bukan cuma itu. Saya bantu juga mahasiswa dari Sulbar. Saya bantu guru-guru untuk menjadi sertifikasi guru. Dia menambah penghasilannya 1 kali lipat dari gaji sepokoknya. Semua bagian saya sudah lakukan. Jadi ketika saya ke sana menyatakan siap, tidak ada pertanyaan bahwa kenapa kok tiba-tiba datang minta suara. Memang sudah kita memberi. Jadi sudah terjadi simbiosis mutualisme. Saling membutuhkan, masyarakat yang membutuhkan serta-merta kita. tiba-tiba datang milih saya gitu, ternyata enggak ya? Bukan. Kita lebih awal istilahnya, kalau boleh saya katakan sudah memberikan kepada masyarakat lah istilahnya. Kebermanfaatan kebermanfaatan. Nah, kerja-kerja kebermanfaatan ini kan memang sudah sejak lama dilakukan. Bahkan jauh sebelum ada niatan mungkin untuk maju melalui dunia politik gitu. Tapi kan ketika mencuat isu Prof maju sebagai salah satu calon di Pilgub Sulbar, kemudian banyak tuh kasus-kasus bermunculan. Memang. Katakanlah yang sempat ramai korupsi gaji ASN, atau yang sekarang lagi mungkin sementara bergulir ya, soal pungli. Ya, itu yang CPNS. Itu yang menggulir. Itu seperti apa sebenarnya? Jadi itu didasari bukan berdiri sendiri. Jadi berita itu ada pungli CPNS. Itu muncul ketika proses pemilihan rektor. Jadi pihak yang merasa tidak puas dengan hasil ya mencoba jadi tidak berdiri sendiri ya. Ada penyebabnya. Tapi intinya yang saya mau katakan, jadi saya sudah diminta memberi keterangan di aparat kepolisian. Sudah dimenuhi panggilan 1 kali ya? 2 kali. 2 kali. Saya sudah memberikan keterangan yang memang seperti itu. Saya bilang sama penyidik, saya bilang sepakatkah kita bahwa hati itu yang berniat? Semua orang sepakat. Saya bilang kalau pernah hati saya ini berniat untuk minta uang, demi Allah demi Rasul hancur hati saya ini. Kalau sepakat gak berniat ya. Kalau apalagi berniat, apalagi berucap. Kalau mulut saya pernah berucap, hancur ini mulut saya. Kira-kira begitu. Itulah kelihatannya kunci jawabannya di saya. Apapun pertanyaannya, artinya saya tidak tahu menahu. Jadi istilahnya itu ada sebuah rekaman, lalu rekaman itu satu dengan lain menyebut, katanya kita ada itu kumpul-kumpul menurut Ibu Dekan mau dikasih tanda terima kasih ke rektor. Di situ rektornya kelihatan muncul. Dipandanglah bahwa saya melakukan yang saya menyuruh. Gak pernah saya melakukan itu. Baik. Nah, biarkanlah APH, aparat penegak hukum dalam hal ini Tipikor Polda itu mengusut tuntas itu supaya clear and clean. Kira-kira begitu. Saya enggak. Jadi kenapa saya tidak memberikan sebuah perlawanan, kan saya pikir
ini kan dampak dari pemilihan, bukan muncul berdiri sendiri. Oke. Ya, jadi pungli itu ya diisukan pungli. Bayangkan begini, formasi untuk UNM tahun 2021 itu 182. Oke. Yang terisi itu 140-an. Ya, sebagian besar atau sekitar 70% itu anak-anak dosen. Ketika muncul ini berita, semua itu dosen mengatakan, kenapa ada itu, kita nggak pernah. Oke. Nah, itu sudah menepis itu berita kan. Oh ternyata hanya ada di satu fakultas, di Fakultas Ilmu Keolahragaan itu dia punya formasi itu ada 18. 18 orang. Nah, 18 orang inilah mungkin salah satu diantaranya kalau ada yang mau cari-cari uang di situ, ya bisa saja mengatasnamakan dekan, bisa mengatasnamakan rektor, bisa juga memang dekan yang menyuruh misalnya kan, taruhlah begitu. Tapi yang pasti kalau diri saya enggak. Oke, baik. Tapi kan isu-isu seperti ini bisa jadi dikatakan sebagai awalan gitu ya ketika maju ke dunia politik. Nanti ke depannya apalagi mendekati hari kontestasi tersebut akan banyak tuh black campaign dan lain sebagainya. Prof sendiri sudah menyiapkan strategi tidak untuk menghadapi hoax, black campaign dan segala strategi-strategi untuk menjatuhkan citra seorang Prof Hussein Syam atau PHS? Ya, kita memahami itu, tapi kita selalu bekerja ikhlas, selalu mengatakan Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak buta. Artinya ada Tuhan yang selalu melindungi atau membersamai kita. Saya bayangkan kursi seperti itu. Kalau ada orang yang selalu menzalimi kita, insya Allah ya akan ditunjukkan oleh Tuhan. Inilah solusinya. Kira-kira begitu. Tidak ya mempersiapkan khusus tidak, tapi paling tidak ya kita harus menerima bahwa politik itu ya seperti itu. Oke, berarti sudah siap dengan segala resikonya. Harus siap. Baik. Tapi Prof, terakhir nih, sebelum kita mengakhiri obrolan kita, apa harapan dari seorang Prof Hussein Syam baik untuk UNM kedepannya dan untuk perjalanan karir Prof setelah selesai sebagai rektor? Ya, tentu yang pertama saya berharap bagi Universitas Makassar yang sudah kita rintis sebuah pengembangan yang kemudian mengantar pada posisi ya papan atas lah untuk UNM ini di perguruan tinggi negeri dan swasta. Kalau dari sisi mahasiswa, itu mahasiswa yang terbanyak itu di seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta di luar Pulau Jawa, itu di UNM. Di atas jumlahnya daripada UNHAS dan semua yang lain. Ya, itu sebuah prestasi dan ya alhamdulillah mampu kita kelola dengan baik, menghasilkan alumni yang relatif durasi waktu tidak lama dan seterusnya. Itu kemajuan itu. Nah, yang kedua, tentu harapannya saya agar pemimpin berikutnya ya harus memelihara situasi yang sudah tercipta ini, sistem yang sudah saya letakkan dengan baik untuk kemudian berkembang terus pesat menjadi lebih maju, menjadi world class university ya BCU. Terus apa yang saya harapkan untuk maju di Sulbar? Jujur saya katakan ya hampir semua teman-teman itu, kenapa harus ke Sulbar, ke Jakarta aja? Iya, saya bilang enggak. Ini panggilan kampung halaman, nggak boleh saya bantai ini. Ini hati nurani saya mengatakan bahwa tidak ada gunanya kamu ada di sana, tapi kamu tidak sentuh ini tempat kelahiranmu. Kira-kira begitu. Nah, inilah yang mengantarkan saya untuk kemudian ingin menawarkan kepada masyarakat Sulawesi Barat dengan sangat hormat, ya kiranya bisa disambut keinginan saya ini untuk bersama bersinergi membangun kampung halaman untuk membawa ya Sulbar unggul. Ketika unggul semua aspek, maka pasti dia maju. Ketika maju pasti dia sejahtera. Kira-kira begitu. Baik. Dengan slogan
Prof unggulan ya. Ya, perhubungan. Baik, terima kasih banyak Prof Hussein Syam untuk waktunya hari ini sudah ngobrol Ya, bersama kami di Potret Pengobrolan Terkini, dan juga terima kasih banyak pemirsa sudah menyaksikan obrolan kami. Semoga Anda bisa mendapatkan inspirasi dari obrolan yang kami hadirkan hari ini. Sehat-sehat terus Prof, dan sukses untuk segala kegiatannya ke depan. Saya Rifa Majid pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada salam. Oke.